Sebenarnya sebelum saya kemarin dari Amerika itu kan kita ada giat juga promo reog ke Paris dan ke Jerman. Kadangkala ketika kita perform ke luar negeri itu tidak serta-merta itu dibiayai oleh pemerintah daerah ya. Mungkin hari ini banyak orang yang bertanya kok Wisnu, wah itu aku kapan kan? Iya benar. Jujur nih saya buka ya, tahun depan kita udah ada permintaan itu. Insya Allah tahun depan tuh mereka akan ikut eksebisi di Grebek Suro. Pembukuan data-data kesenian reog Ponorogo berkembang di mana saja, insya Allah sudah selesai. Benar-benar. Jadi kayak buatkan SIM gitu, masing-masing dada merak itu ada SIM-nya. Itu. Dan yang menarik itu Pak Dubes Argentina itu kemarin sempat kontak saya langsung. Banyak orang tanya ini, terus engko nek dadi UNESCO arep oleh apa? Ah, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Balur. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Ngopi Sore, kita jumpa lagi di podcast Langan Kusuma Official. Pasti ngopi sore, ngobrol ya, pengalaman individu soal reog. Yang ini tentunya bagi kalangan pelaku praktisi kesenian reog Ponorogo sudah tidak asing lagi, dan persoalan-persoalan apa yang akan kita kupas kali ini tentunya akan bisa sangat menarik sekali, karena kali ini kita akan mengundang seorang tokoh praktisi yang luar biasa dan sangat terkenal di Ponorogo. Beliau ini sebagai penggagas, kalau tidak salah dulu foundernya Pemuda Hebat Ponorogo, kemudian juga barusan juga didaulat sebagai Ketua Dewan Kesenian Ponorogo. Nah, kira-kira siapa ya? Mari kita sambut bersama Mas Wisnu HP. Oke, apa kabar Mas Wisnu? Alhamdulillah baik, Mas Dedi. Siap. Luar biasa ini ya, Sobat Ngopi Sore. Mas Wisnu ini baru saja pulang dan saya gondo-gondo, saya kontak untuk saya berharap mudah-mudahan bisa datang. Saya terima kasih sekali. Siap. Baru pulang dari negeri Paman Sam. Luar biasa. Dan beliau ini cukup sering lawatan ke luar negeri bersama kesenian reog pastinya. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya banyak sekali tentang pengalaman beliau selama membawa misi kesenian ini ke luar negeri dan sifat terjangnya. Nah, beliau akan cerita-cerita itu di hadapan kita semuanya. Oke, Mas Wisnu. Siap. Mungkin baru 4 hari nggih? 2 hari atau 3 hari? Dengenane, Bos. Dengenane udah dua hari ya? Dua hari. Nah, ini mungkin beliaunya itu masih jet lag. Masih jet lag, tapi alhamdulillah saya terima kasih dan tim Langan Kusuma Official sangat terima kasih di Sobat Ngopi Sore ini. Beliau berkenan hadir. Monggo mohon mungkin langsung mawon Mas Wisnu untuk bercerita terkait pengalaman yang baru saja pulang dari kesenian reog bisa tampil di Amerika itu. Wah, itu iya ceritanya itu kayak menarik itu. Ini sobat-sobat muda mesti denger ini. Monggo Mas Wisnu. Nggih, matur sembah nuwun Mas Dedi, juga teman-teman semuanya. Ini di depan kita tuh ada sekitar 500-an orang lah yang nonton. Ya, hitung aja ini. 650. Oke. Jadi matur sembah nuwun. Ini sebuah kehormatan bagi saya bisa diundang untuk menjadi bagian dari Ngopi Sore ya. Yang digagas oleh Padepokan Langan Kusuma. Ya. Jadi jujur ya sini iki mau bojoku lagi
rindu-rindunya sama Kayak mengganggu. Jan, gitu kan Rene. Iya bro, soalnya ditinggal beberapa bisa hampir 2 bulan Mas. Jadi Ya, ya, ya. sambil cerita ya, jadi memang sebenarnya sebelum saya kemarin dari Amerika itu kan kita ada giat juga promo reog ke Paris dan ke Jerman. Oh iya ya. Ya itu Yang hampir. barengan Olimpiade itu bukan? Yes benar, itu Wah, barengan iya, dengan iya, event keren, itu keren. dan memang Ya. kebetulan kita secara khusus tuh punya ruang lah di sana itu. Terus pulang ke Indonesia 4 hari langsung ke Amerika kemarin memang, dan itu 3 minggu gitu. Jadi kalau ceritanya bagaimana sih ya, runtutannya sebenarnya sebelum ke Amerika itu ya tadi kita ke Paris, kita mendapatkan ruang yang cukup menarik bertepatan dengan Olimpiade ya. Jadi ini salah satu promosi yang cukup menguntungkan bagi Ya, kesenian Ponorogo dan ya, tentunya luar biasa itu. pemerintah Ponorogo ya. Kebetulan saat itu kita terlibat dalam pencak silat Road to Olympic Mas. Jadi yang di Paris itu ada 2 event. Yang pertama kita menjadi bagian dari promo pencak silat Road to Olympic. Yang kedua itu kita menjemput pesepeda Indonesia yang keliling dunia yang diakhiri di salah satu venue di Olimpiade. Nah, tentunya dari situ kita bisa belajar ya bahwa ternyata kebudayaan terutama Ponorogo itu sangat fleksibel, bisa masuk ke semua lini ya untuk memperkenalkan. Ini yang mungkin banyak orang berpikir kok iso ya reog iso mlebu nenggon Olimpiade di Paris terus pencak silat apa hubungannya itu kan ya. Tapi kembali lagi inilah keberuntungan kita semuanya bahwa reog mempunyai privilege yang cukup bagus gitu loh. Apalagi memang hari ini pemerintah Ponorogo dan tentunya ini juga bagian dari doanya para seniman reog Ponorogo yang mengharapkan bahwa reog itu untuk segera mendapatkan pengakuan oleh UNESCO sebagai warisan biota benda. Nah, selanjutnya kok bisa kemarin ke Amerika ya. Jadi memang ceritanya unik Mas dan semuanya serba mendadak. Jadi saat itu waktu saya santai di Mares itu kan, habis perform tuh tiba-tiba ada telepon masuk dari rekanan kita yang ada di Amerika, di Washington DC tepatnya. Terus mereka menjelaskan kepada saya, terutama Mas Wisnu, ini ada event yang cukup besar ya, namanya Wow Festival Indonesia. Jadi salah satu bisa dibilang itu event terbesar Indonesia yang ada di Amerika. Dan saya pikir cocok sih dengan temanya ya, Wow Festival Indonesia, dan memang ya benar-benar wow gitu loh. Cuman yang menarik adalah saat itu ya sekali lagi bahwa kadangkala ketika kita perform ke luar negeri itu tidak serta-merta itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya. Nah ini nanti juga menjadi bagian dari jawaban ya, karena mungkin banyak teman-teman tahunya itu pokoknya naik pentas yang luar negeri itu mesti dibiayai pemerintah daerah. Enggak semudah itu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan anggaran daerah itu harus dikaji dulu, dipersiapkan. Bahkan perencanaan 1-2 tahun berikutnya gitu loh. Baru nanti diajukan kepada anggota dewan gitu kan, dan ini akan diterima atau tidak. Jadi rangkaiannya itu sangat sulit sekali. Terus bagaimana kok kemarin bisa ke Paris, Jerman dan juga ke Amerika? Kalau ke Paris, Jerman kemarin kebetulan ada sponsorship. Jadi BUMN yang kebetulan pengen mensupport kontingen Indonesia yang ada di Olimpiade. Itu dari salah satu BUMN lah itu. Enggak saya sebutkan, enggak nyponsori acaramu. Pokoknya BUMN gitu. Iyalah. Ya coba. TST lah, TST. Iya, TST. Tahu. Ya intinya kayak gitulah. Ya, terus selanjutnya kayak di Amerika juga sama. Jadi teman-teman di sana itu bilang, tapi Mas Wisnu gimana gitu, bisa nggak berangkat? Dan mereka juga berpikir apakah pemerintah daerah bisa mengcover gitu kan? Ya kebetulan
saya sedikit tahu lah bahwa kalau mendadak itu mesti nggak mungkin kan. Cuman saya selalu bilang coba saja berkirim surat, minimal rekam jejak digitalnya ada gitu loh Mas. Jadi bagi saya berkirim surat kepada pemerintah daerah itu tidak harus kita mendapatkan sponsor dari mereka itu, tetapi agar mereka tahu bahwa ada proses kebudayaan yang itu berjalan gitu loh. Nah ini yang saran saya kepada teman-teman juga ya. Jadi ketika ada undangan, nggak apa-apa, minta aja undangannya. Kalau bisa ditujukan kepada pemerintah, kalau memang undangannya itu pada teman-teman, minta aja notis nama teman-teman sendiri atau sanggar. Contohnya mungkin ke depan Langan Kusumo dapat undangan, minta aja notis kepadanya bupati, dinas terkait menunjuk, mengharapkan bahwa Langan Kusumo untuk hadir kayak gitu. Nah, tapi juga teman-teman juga patut paham ya bahwa ketika undangan itu mepet ya jelas akan sulit mendapatkan sponsorship. Tapi catatannya selalu bilang garis besarnya adalah minimal ada rekam jejak digital yang sudah masuk. Maka sebenarnya surat yang mungkin hari ini belum bisa support itu bisa menjadi sarana teman-teman untuk audiensi dengan pemerintah daerah untuk menginformasi bahwa event ini rutin loh setiap tahun itu. Siapa tahu tahun berikutnya bisa dianggarkan. Nah, kebetulan kemarin yang di Amerika juga sama. Dan tentunya juga ketika saya tahu bahwa ini nggak mungkin pemerintah daerah membiayai, maka saya pun juga berusaha untuk berkomunikasi dengan jaringan-jaringan yang saya punya. Ya, itu dia. Jadi, iya, Raiso. Jadi ya, betul. Sekali lagi, tergantung kita, Mas. Kebetulan kita punya banyak relasi, terus akhirnya saat itu saya komunikasi panjang lebar, terus itu pun juga saya komunikasi dengan panitia. Ini pemerintah daerah kemungkinan nggak dapat, tapi tolong saya minta surat lagi kepada calon sponsor saya. Saya yakin panitia itu pasti akan juga welcome ya. Karena mereka membutuhkan keahlian kita untuk menjadi bagian dari event tersebut. Nah, tapi ya tadi saat itu sponsor pun juga nggak bisa Mas saat itu ceritanya ke Amerika. Jadi sangat-sangat crowded dan waktu sekitar 1 mingguan lah. Ya let's see mungkin 10 harian itu saya pusing untuk mencarikan sponsor bagaimana bisa berangkat ke Amerika saat itu. Nah, syukurlah ceritanya itu kita ada salah satu sponsor utama gitu kan yang membiayai seluruh artis ke sana gitu. Akhirnya saya notis saja kepada panitia. Tolong dong minta aja langsung kepada sponsor utama itu gitu loh. Nah, ya tentunya ya kekuatan Om Ponorogo kan nyuwuk ya. Jadi ya itu tinggi. Rasa lawaran gitu loh. Jadi ya syukur alhamdulillah dengan doanya teman-teman semuanya saat itu akhirnya kita berangkat Mas. Cuma difasilitasi 2 orang. Tapi ya tadi yang BUMN tadi nggih. Ini enggak tahu saya. Nek sing ini beda lagi. Bukan BUMN ini. Tapi bisa jadi beliaunya itu ya dapatnya dari BUMN ya. Tapi kementerian gitu? Enggak juga. Kita nggak tahu pasti, tapi yang jelas bahwa beliau ini digadang-gadang akan menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Ya kudu tahu menurut teman-teman gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya alhamdulillah kita berangkat, tapi jangan salah masih ada PR-nya Mas. Tiket wis oleh, tapi untuk bikin visa dan professional fee itu belum dapat, Bos. Pusing ning dasi jane. Nah, tapi kembali lagi kalau kita saran saya menjadi seniman harus jujur. Jujur itu apa? Ya sok ngopeni ae wae gitu loh. Saat itu bukan berarti kita terus pasrah bongkar pokoknya nek gak dibiayai gak budal ndak. Saya juga memastikan menjelaskan kepada klien-klien saya bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kondisinya seperti ini. Nah, dari situ kan mereka juga memahami bahwa oh ternyata Wisnu yo ragur asal diem saja gitu loh. Dan dari situlah akan ketemu sebuah komunikasi kayak semacam ya wis 50-50 wae lah. Untuk sementara bener kemarin tuh ngurus visa Mas. Tiket lokal pulang pergi itu kita tanggung sendiri awalnya. Gitu loh. Tapi akhirnya ya kita bilang ya nak bisa ya engko diganti. Nah, alhamdulillah itu contohnya kita akhirnya di cover. Oke, nanti dirembes ya ketika udah sampai di Amerika.
Dan juga ya tadi bahwa saya yakin ya, saya pengen share ke teman-teman, segala sesuatu yang saya kerjakan dari dulu tuh yang penting yakin, terus ngomong apa enak, jujur baik, pasti ada jalan. Dan alhamdulillah Mas, Betul. tiket, visa itu kita urus hanya nggak sampai seminggu Mas. Padahal Amerika itu paling sulit, Betul. sangat sulit sekali. Dan yang lebih menarik lagi Mas, kita dapat multiple entry 5 tahun. Jadi, alhamdulillah ini kita dapat visa ke Amerika itu 5 tahun untuk pulang pergi. Jadi sewaktu-waktu tinggal di calling aja ya, atau duit dolan ning Amerika wis iso. Jadi enggak proses dari awal lagi Enggak perlu gitu. Wah, benar. Oke, ini Ono ceritanya aja Amerika. Sobat Muda, jadi ini menjadi ilmu nggih. Jadi memang apa nggih istilahnya program semacam ini ternyata effortnya luar biasa seperti yang dilakukan Mas Wisnu ini. Dan beberapa waktu sebelumnya sebenarnya saya beberapa kali juga terlibat di programnya Mas Wisnu juga ya. Dan kurang lebih saya ingat saya juga sama. Jadi proses pemberangkatan, mencari sponsor itu memang ya tidak mudah. Kadang-kadang kurang seminggu, kurang 3 hari itu belum ada sponsor sama sekali. Tapi tiba-tiba detik-detik terakhir kurang 3 hari tiba-tiba dapat. Seperti yang kemarin di Azerbaijan sama Riyadh ya. Arab Saudi. Wah, itu benar-benar luar biasa. Nah, memang ini juga kayaknya seperti yang di-spill Mas Wisnu tadi terkait jejaring. Nah, ini penting nih, rekan-rekan muda memang mesti banyak belajar nih, terkait jejaring. Istilahnya gampangannya kenalan lah. Kenalan dalam arti positif ya. Jadi kita memang ya mesti dikenal untuk kita siapa sih tiba-tiba kok enggak ada udan dan angin tiba-tiba ini kan juga sulit, orang pikir 2 kali. Tapi kalau kita menjalin itu sudah sejak lama, saya kira juga akan lebih memudahkan lah. Oke, kemudian ini Mas Wisnu, apa namanya? Kita juga pengen tahu nih, kan ada kesenian reog juga nih di Amerika. Benar. Kira-kira seperti apa itu kesenian reog? Kondisinya seperti apa? Jadi ya berkelanjutan dari cerita tadi ya. Jadi sebenarnya ya kita itu ya saya pribadi itu berkomunikasi, kebetulan terkoneksi dengan salah satu grup reog yang ada di Amerika, lebih tepatnya di Washington DC ya. Namanya grup reog Singolodoyo USA. Ya. Perkenalan saya cukup lama Mas sebenarnya, cukup lama sama mereka. Terus kebetulan memang saat itu saya ini secara pribadi dan juga berkomunikasi dengan penentu kebijakan di Ponorogo itu punya gagasan bagaimana Ponorogo itu mau ikut apa istilahnya membantu, bagi saya sih para pejuangnya reog Ponorogo yang di luar ya, bukan yang di dalam, maksudnya bukan berarti yang di dalam ini tidak diperhatikan, tapi bagi saya teman-teman yang ada di luar negeri ini perlu perlakuan khusus gitu loh. Nah, saat itu perkenalan saya dengan mereka itu ya karena saya pengen menghibahkan, tentunya ini ide saya, terus saya terjemahkan, saya tawarkan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mau menghibahkan properti reog itu ke seluruh belahan dunia. Nah, makanya kenapa saya kenal dengan teman-teman Singolodoyo ya. Dari situlah komunikasi ini berlangsung. Sebenarnya saat itu mereka dapat Mas, mereka dapat, cuman karena pembiayaan pengirimannya kan sangat mahal. Ya. Jadi pemerintah Ponorogo saat itu sudah memberikan di satu set ya, tapi karena pengirimannya memang harus ditanggung oleh penerima itu kan. Akhirnya saat itu mereka menahan dulu untuk mungkin bisa diserahkan ke negara lain contoh kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ya mereka belum dapat gitu. Nah, dari komunikasi ini secara intens, secara pribadi saya selalu memberikan perkembangan apa yang terjadi di Ponorogo mereka gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu bagaimana caranya membangun relasi ya. Jadi saya itu tidak pernah putus menginformasikan bahwa izin di Ponorogo ada ini loh.
ada ini loh, maka mereka ini merasa terkoneksi, chemistry-nya dapat. Nah, dari situlah akhirnya ada undangan tadi, Mas. Nah, singkat cerita, akhirnya kemarin kita sampai di Amerika, di Washington DC, kita bertemu dengan seluruh grup Singolodoyo. Yang menarik adalah mereka itu semua alat-alatnya komplit, Mas. Ada meraih nek luru. Terus alat musiknya juga ada 2. Dan yang membuat saya dari mana itu mereka? Ya, yang pertama tuh mereka urunan dewe, Mas. Urunan beli di sendiri, didatangkan sendiri. Kedua, mereka ini dapat mereka juga mengajukan kepada saat itu Pak Dubes di sana ya. Dan kebetulan Dubesnya saat itu tuh sangat support gitu loh. Mereka diberi juga gitu loh. Dan yang membuat saya lagi apa ya? Ya speechless, kagum lah. Kagum terenyuh itu gini, Mas. Jujur aja banyak pelakunya perempuan. Dan ibu-ibu. Dan jujur itu orang Ponorogo banyak. Orang Ponorogo. Dan yang membuat saya salut lagi gini. bedanya apa ya, warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan di luar negeri itu pola kehidupannya sangat jauh berbeda. Kalau kita ini paling 1 minggu tuh pasti ada waktu yang longgar cukup ya. Kalau di sana nggak bisa, Mas. Di sana itu hanya bisa istirahat, ada waktu tuh biasanya ya pas minggu tok. Apalagi di Amerika. Di Amerika itu saya melihat pola kehidupan teman-teman atau beliau-beliau ini luar biasa. Mereka hard working, mereka pekerja keras. Jadi perantau itu. Iya, itu. Dan apa ya, ketika reog ini masih ada di sana, itulah yang membuat saya salut gitu loh. Jadi ternyata di tengah kesibukan yang luar biasa, tapi mereka masih bisa menyisihkan waktu untuk siar reog. Dan yang menariknya lagi mereka bukan orang profesional loh. Ya. Gitu loh. Jadi saya itu selalu bilang begini, ketika kita datang mereka tuh bilang, Mas kami ini ya pokoknya yang penting bisa asal nabur reog, asal seneng. Ya saya jawab pada mereka, bagi saya bukan masalah itu gitu loh. Tapi ketika reog masih bertahan sampai hari ini dan ada grupnya, itu bagi saya luar biasa. Ya. Kenapa? Ya tadi karena panjenengan sedoyo atau bagi saya beliau-beliau ini masih mau mempertahankan reog di situ di sela-sela kesibukan mereka. Bayangin, Mas, mereka itu setiap kali ada pentas reog gitu ya, di luar hari Minggu ya, mereka tuh izin kerja loh. Izin kerja itu biasanya per hari mereka tuh pasti kehilangan penghasilan sekitar $150. Wow. Itu nek di rupiah nih peng 15.000. Hitung caca. Hitung bareng-bareng. $150 iki nek peng 15.000. Peng 15.000 piro? Piro? $100 toh? Yo, nggih $150 lho, Mas. $150 peng 5. Ya nek $100 wae iki ya sekitar 1 juta. 2 juta 250, Mas. Iya, 1 juta. Bayangin. Jadi beliau ini serius dan grup reog Singolodoyo ini ada 60 lebih anggotanya. Lihat demi Allah itu ada 60-an lebih. Ya 60 lebih itu yang beliau ini ketika reog pentas kabeh ijen libur. Bayangin. Tapi tidak semua orang Ponorogo nggih sajane. Oh, campur-campur. Memang campur-campur. Ini bagusnya ya, dan yang lebih menarik lagi itu gini, mereka tuh apa ya? Guyub rukun, bawa makanan bareng-bareng. Yang ternyata dari berbagai macam informasi yang saya tangkap di Washington di sana, grup reog Singolodoyo ini satu-satunya grup loh ya, yang rame gitu kan. Dan istilahnya guyubnya luar biasa. Jadi saya pun tinggal merasa bangga bahwa ternyata kebudayaan kita reog Ponorogo ini bisa menjadi media, ruang untuk tidak sekedar apa ya, senang-senang, Mas. Tapi akhirnya tanpa disadari spirit reog Ponorogo ini bisa apa ya, mencerminkan keguyuban masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi kalau berbicara tentang reog Singolodoyo, sudahlah, saya bisa pikir luar biasa, Mas. Ya. Oke, kalau ini Mas Wisnu,
Ada nggak ketertarikan warga lokal gitu maksudnya orang-orang bule itu seperti apa? Apa mereka juga pengen misalnya mereka pengen main atau mungkin nggak tahu seperti Oke, apa? jadi kebetulan kemarin itu kan ketika kita di Washington DC yang pertama kita perform di Wow Festival itu. Mhm, Jadi ada pentas, ada juga parade. mhm, Eh, Sangat sekali mereka sangat kagum karena eh, apa ya, bagi orang luar melihat properti reok ya dadak mhm, merak sebesar itu kan mhm, mhm, dengan apa ya, karakter ada singa atau harimau dan bulu merak, dan tentunya eh, dengan properti pendukung yang lainnya itu mereka sangat sangat kagum loh. Mungkin nek mhm, ada iki opo ya ngono kan. Bener bener. Dan saya selalu membuat gimmick gini Mas. Kemarin mhm, ceritanya pas waktu pentas itu mhm, setelah selesai saya meminta panitia untuk menerjemahkan apa mhm, sih reok itu sendiri itu. mhm, Dan terutama saya menjelaskan bahwa ini namanya dadak merak. Dadak merak ini beratnya minimal 30 sampai lebih, mhm, dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Anda tahu kita menarikannya pakai apa. Kita mhm, jelaskan bahwa kita menarikannya pakai gigi, dan ini mhm, hanya dari bambu. Mereka nggak percaya itu. Gitu. mhm, Dan ketika mereka nggak percaya, orang luar negeri itu modelnya nggak percaya kan mesti berusaha untuk tekok ya. Mereka mencoba Mas. Benar, mhm, mereka mencoba. mhm, Mencoba gitu ya. Sebenarnya kita juga rada wedi ya, karena mhm. takutnya kan ada cedera dan yang Ya, lainnya. ya, Maka kita juga harus harus safety safety karena ngaman ke dan yang lainnya. Dan yang menarik adalah mereka benar-benar excited. Mereka mhm, nyoba gitu. Bahkan kemarin tuh ada 2 perempuan. mhm, Harap nyoba. Bener-bener Mas. Harap nyoba. Tapi akhirnya tekan jero nih kepidut ngene iki wis kejal-kejal ya. mhm. Wah, iki anu. Kan Tapi gede tuh di bawah gede, dia besar makanya ya, nyaman di bawah dengan besar. Jadi 2-3 puluhan. bagaimana reaksi mereka ya itu di Washington DC, terus di Philadelphia itu semuanya excited, mereka nyoba gitu loh. Hmm, Dan ini sih ya maksud saya, siapapun nanti teman-teman ya, baik itu hmm. teman-teman grup sanggar yang lainnya Ya, atau Ponorogo ataupun teman-teman di luar Ponorogo yang membawa mereka ke luar negeri, saran hmm, saya coba komunikasi ketika performance gitu loh. hmm, Komunikasi, ajak mereka untuk melihat, hmm, mencoba, tapi tentunya keamanan itu paling utama ya, harus hmm, safety gitu loh. Jangan sampai orang luar itu asal nyoba terus akhirnya malah terjadi sesuatu yang tidak hmm, hmm. diinginkan. Ya, ya. Jadi at least kalau ditanya bagaimana mereka Mas, wah yang gumun setahun, akhirnya tak Hmm. bisi yo dolane Porogo tak suwuk wae engko aku Eh, yo. Oke, kalau untuk ini Mas Wisnu, kira-kira prospek ke depan itu seperti apa? Artinya keberlanjutan terkait dengan nggak tahu ya apa mungkin pengembangan atau mungkin apa ya bisa bisa menjadi apa seperti misalnya taruhlah kita lihat gamelan gitu bisa Hmm. sampai mereka itu menjadi mempelajari gitu loh Ya 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 mempelajari ya. gamelan Ya. itu kira-kira prospeknya ke depan seperti apa. Oke, jadi begini Mas. Memang kalau di-compare dengan gamelan agak berat ya, makanya berat Mhm, begini. Kalau gamelan ini kan sesuatu yang mungkin sambil santai mhm, dilakukan gitu kan, mhm. dibunyikan enak lah. Reok ini kan perlu sesuatu yang khusus gitu kan. Ya, Mbah mbae dhisik nyetakne piye ora ero. Kendang gamelan itu kan plak-plak ya, muni. Reok nek dikeplak sampai banter ya ora muni. Kan mhm, ngono. Kayak ya, dadak gawe dadak merak cakotan sak ngono gedene barang yo nyapo. Jadi kalau ditanya bagaimana proses depan, saya pikir all is possible ya. mhm, Tergantung bagaimana kita bisa mengedukasi mereka, mhm. transfer knowledge kepada Ya, mereka. ya, ya, Makanya kenapa setiap kali saya perform ke luar negeri, saya berusaha untuk meminta waktu kepada panitia membantu ikut menerjemahkan. mhm, Nah, tentunya harapannya ke depan ya tadi bahwa pihak terkait dalam artian di sini ada pemerintah daerah juga, mhm, kalau bisa memang ada trik-trik khusus ke depan untuk bisa memperkenalkan reok ini agar agar
teman-teman di luar sana itu benar-benar mau mempelajari kayak gamelan ya. Nah, sebenarnya proses yang di awal tadi saya bilang penghibahan reog itu salah satunya ke sana. Contohnya kita menghibahkan ke salah satu asosiasi di Paris, Panca Indera. Itu kan teman kita juga, adik sama Mas Christoph ya. Christoph ini kan dia seniman asli Paris dan juga pengajar di salah satu universitas sana. Dibeli-beliin sampai beli gamelan dan yang lainnya. Nah, ketika kita menghibahkan itu, bagi saya itu investasi kita. Dan yang menarik adalah Christoph kemarin sudah mulai proses belajar slompres secara online, Mas. Gitu. Nah, itu jawabannya sebenarnya. Dan juga kayak kemarin ketika kita di Jerman, mulainya orang Indonesia menikah sama orang sana. Mereka punya anak itu kan. Nah, kita ngomong pada orang tuanya, tolong dong habis ini diajak anak-anaknya untuk belajar gitu. Kayak kemarin di Amerika juga sama. Ada workshop gitu, Pak? Ada workshop, tetapi memang tidak bisa maksimal ya, Mbak, karena waktu mereka itu yang sangat mepet. Tetapi sekali lagi kemarin kita sudah mulai berpikir, terutama dengan beberapa negara yang kita kunjungi, baik itu Paris, Jerman maupun Malaysia dan juga Amerika yang terakhir. Harapannya ke depan itu kita membuat sebuah program untuk bisa melakukan workshop ke sekolah-sekolahan, ke kampus-kampus gitu kan. Dan harapannya juga itu nanti bisa disupport oleh embasi ataupun KJRI terkait agar proses transfer knowledge ini berjalan dengan baik dan apa yang dipertanyakan Mas Dedi tadi itu menjadi sebuah kenyataan. Dan ini saran juga ya. Mungkin hari ini banyak orang yang bertanya, kok Wisnu, itu aku kapan kan? Ya benar ya, bisa jadi pasti kuwi. Kok kuwi apa Wisnu cedek karo Pak Bupati ngono kan. Begini teman-teman, sekali lagi di awal tadi saya bilang bahwa ya setahu saya itu keluar negeri dibayar pemerintah daerah itu cuma tahun 2022. Baru itu tok loh. Jadi sebelum-sebelumnya sampai kemarin ya kita cari relasi sendiri gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami. Terus bicara nih, saran saya sekarang teman-teman Rogo yang mempunyai skill, satu upgrade belajar bahasa asing. Itu yang paling utama. Kedua, gendang ngurus paspor. Paspor itu tolong 350 seminggu dadi. Karena apa? Hari ini Mas, permintaan reog luar negeri banyak. Banyak. Tapi biasanya ketika ditawarin orang duwe paspor, ini kan juga menjadi kendala. Jadi saran saya teman-teman semuanya yang nonton podcast ini ya, ya ketika Anda punya keahlian terutama di kebudayaan reog ya, kita nggak paspor wae. Gitu. Kalau perlu nanti notice IG saya, Mas Wisnu aku nih paspor, ya dicek dulu kualitasnya gitu. Ya bener Mas. Jujur nih saya buka ya, tahun depan kita udah ada permintaan itu. Ada di mana di Australia ada, di apa namanya Korea ada, dan insya Allah di Amerika ini rutin Mas eventnya Mas, rutin. Dan Mas Dedi tahu sendiri ketika saya mendapat undangan saya pasti akan memberikan ruang bergantian kan kepada teman-teman seniman yang ada di Ponorogo kan itu. Gitu sih Mas. Yang perlu saya highlight gini, jadi memang ketertarikan pasti banyak ini teman-teman. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah belum tentu bahwa ke sana itu terus kita berangkat berapa terus dapat berapa. Nah ini belum penting. Karena dapat apa lagi? Maksudnya dapat penghasilan lah. Artinya gini, seperti yang sampean ketika tadi kan bahwa proses untuk mendapatkan inilah ibaratnya transport untuk perjalanan ke sana, tiket pesawat PP itu sulit banget. Cari sponsornya sulit banget. Terus kita mesti ke sana kemari ngontak siapa untuk dapat sponsor. Terus kemudian nanti apakah kita ini luar ribet, biasa. Mas. Jadi memang tapi apa ya istilahnya pengalaman dan jejaring inilah yang mungkin teman-teman perlu banyak ini belajar karena di luar negeri untuk yang tidak dikenal ya susah, sulit sekali untuk apa ya ini. Karena peluang siapa lagi kalau yang misalnya reog Ponorogo
yang dikenal Mas Wisnu ya Mas Wisnu hari ini. Tapi bukan berarti ini terus menutup Yang untuk lain, enggak juga, ya. enggak juga. Semua pasti punya kesempatan yang sama dan memang ya istilahnya kita rajin-rajin satu proposal Oh iya, bahasa iya. Inggris, Iya benar, bahasa terus Inggris kemudian proposal menjalin jejaring Jejaring, yang ya. sangat siapapun Bu, itu Ya. dari kementerian atau Ya. mungkin ini memang perlu Ya. ini perlu ditindaklanjuti. Benar. Terus ini Mas Wisnu, apalagi ya? Kayak terkait tadi peluang ya. Karena kan memang seperti ini ada nyerempet ke UNESCO juga. Iya, iya. Jadi harapannya kan kalau yang saya pahami ya, UNESCO itu bahwa sebuah bentuk kesenian itu bisa sudah dimainkan di berbagai negara. Nah, Benar. termasuk salah satunya ini kan menjadi salah satu perjuangan Mas Wisnu Iya, untuk iya. siar bahwa kesenian reog tidak hanya eksis di Indonesia tapi juga Iya, di Amerika, di Prancis, di Paris. Nah, ini istilahnya bagaimana terkait dengan ini pengembangan di masing-masing negara itu kira-kira seperti apa prospeknya? Oke, jadi gini, setiap negara, setiap wilayah itu kan pasti punya istilahnya pola masing-masing ya, berbeda-beda ya. Contohnya kayak Paris tuh. Di Paris kita menghibahkan pada asosiasi. Nah, terus selanjutnya asosiasi ini dia mempunyai sanggar lah di sana ya. Minimal mereka mengajarkan yang mereka pahami dulu Mas, contohnya Mas. Contohnya ya kayak hal-hal yang mungkin bisa mereka pelajari adalah mengendang, nyelompret gitu kan, dan nari jadil. Karena mencari penari cowok di luar negeri itu sulit sekali. Ya, enaknya jengki, akeh. jengki. Ini jadi kendala Mas. Tetapi sekali lagi saya selalu menyarankan. Jadi gini, kalau di Paris itu kebetulan saya bilang gini, kalau yang pengen belajar warak ataupun pembarong, kalau bisa komunikasi sama teman-teman pencak silat. Karena di luar negeri itu pencak silat udah luar biasa banyak Mas. Jadi minimal teman-teman pelaku pencak silat ini kan mereka punya satu olah tubuh yang bagus gitu kan. Dan juga mereka paham sedikit tentang spiritual. Spiritual itu bukan berarti ini metu genine ora itu, tapi minimal mereka tahu bagaimana mengatur ketubuhannya dan memahami tentang kebudayaan terutama kayak Ponorogo kayak gitu. Terus kayak di Jerman tuh akhirnya kemarin saya menemukan salah satu asosiasi juga Mas. Masih muda-muda nanya, luar biasa keren. Terus mereka malah yang meminta untuk workshop. Gitu loh. Jadi mereka meminta untuk workshop dan akhirnya membantu kita perform kemarin di sana, mereka jadil. Nah, saya juga menyarankan kepada mereka. Jadi, nah ini nyun sewu nggih, akhirnya saya mencoba berdiri menjadi ketua Dewan Seni Ponorogo. Ya, di situ. Karena solusinya kayak gitu. Saya bilang gini, kalau teman-teman mau, ya, ambil aja peluang ini untuk teman-teman membuat grup reog di Jerman. Anggap aja di dalam asosiasi teman-teman itu ada satu part gitulah. Yang ini concern ngurusi tentang reog Ponorogo. Tapi Mas kita kan nggak punya penari cowok dan lain-lain. Nggak apa-apa, dari jatilnya aja dulu gitu loh. Jadi nggak harus menunggu ada cowok. Gitu. Nggak harus lengkap. Nggak harus tuh kan. Nah, nantinya dengan mohon maaf saya sebagai ketua Dewan Seni Ponorogo saya bisa bersurat nih kepada konjen yang kebetulan di Jerman itu kan reognya ditaruh di konsulat. Maka dengan surat resmi dari saya dan mungkin minta saya berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dinas pariwisata dan penentu kebijakannya bupati untuk membuat semacam surat rekomendasi bahwa asosiasi ini yang ada di Paris ini bisa mengakses properti reog yang ada di konsulat contohnya kayak gitu. Atau kalau perlu dihibahkan aja kepada asosiasi ini. Itu juga bisa terjadi seperti yang ada di di Paris Mas. Jadi cara-cara kita mengembangkan reog ini ya setiap negara bermacam-macam gitu loh. Contohnya kayak Paris tadi, saya kembali ke Paris ya. Paris ini concern mereka itu di gamelan. Nah, tetapi mereka punya agenda 2 tahun sekali itu kayak semacam
munggah kaji ya. Ini belajar gamelan yang Solo. Jadi ownernya itu bahkan sampai bikin apa namanya semacam rumah tinggal ya, villa di Solo yang lengkap dengan gamelan gitu loh. Dan makanya kenapa kita berani investasi menghibahkan kepada mereka? Karena siswa-siswa mereka itu orang-orang asli Paris. Jadi gambaran saya ketika mereka itu nanti munggah kaji belajar gamelan yang Solo, plus mentang budal neng Ponorogo untuk belajar tentang kesenian reog Ponorogo. Nah, itu yang kemarin itu jadi salah satu syarat. Saya bilang gini, kita bisa menghibahkan kepada dirimu dengan catatan seperti ini dan mereka setuju. Nah, contohnya kayak gini. Jadi pola-pola seperti itu harus kita lakukan gitu loh. Jadi moga-moga Pak Yuda koncoku sing ganteng dhewe krungu ya. Jadi harus kayak gini, harus out of the box seperti ini. Gitu loh. Dan kita menjadi mitranya Dinas Pariwisata gitu kan. Dan itu yang kita kerjakan contohnya. Terus selanjutnya, nah ini lupa ya kemarin kita tahu bahwa reog Ponorogo itu pernah rame kan dengan tetangga kita itu kan, Malaysia itu kan. Kita pun juga kemarin alhamdulillah menyelesaikan konflik itu Mas. Gitu loh. Jadi caranya bagaimana? Ya kebetulan dari siar-siar kita tadi akhirnya kita ketemu dengan salah satu orang. Beliau ini ya bisa dibilang secara ekonomi udah selesai lah dan punya rumah budaya di Johor, Malaysia. Namanya Pak Jo ya. Dia ceritanya dia itu punya keturunan Ponorogo dan Trenggalek. Nah, dari situ kita ngobrol panjang lebar. Sampai kapan kita akan terus bergontok-gontokan gitu loh. Alangkah baiknya ketika Keraton Bahanang rumah budaya yang beliau ciptakan itu menjadi wadah sekaligus wadah bagi teman-teman pelaku reog yang ada di Malaysia. Dan ternyata kemarin kita cek, kita riset di sana tuh ada 8, tapi yang aktif 6. Ya. Nah, akhirnya kita sepakati kita bikin aja apa namanya lomba reog gitu loh. Lomba reog Ponorogo di Malaysia, tapi memperebutkan piala Bupati Ponorogo Indonesia. Jadi dari itu udah clear gitu loh. Maka apa? Akhirnya sebenarnya narasi tentang klaim itu udah selesai kemarin. Dan kemarin periode pertama kita bikin festival reog barong antara bangsa. Nah, kok enek reog barong lah? Reog itu sebenarnya dulu juga sebutannya barong. Dan ternyata dari 8 grup reog yang ada di Malaysia tadi itu, mereka itu kuwabeh mbah-mbah buyutin, dhisik wong Ponorogo, nek wong Gapel, nek wong sing ndi? Wong sini ya nek. Nek wong Jedes, nek wong Balong gitu loh. Ya. Dan buyutnya. Dan ya kebetulan saya sebagai ketua Dewan Seni Ponorogo mempunyai inisiatif sharing sama teman-teman Dewan Seni Ponorogo. Kita perlu ngasih mereka ini deh, apa semacam apa ya, caranya ini SIM lah gitu loh. Jadi nek numpak motor iki ya ben resmi gitu kan. Kita kasih aja piagam penghargaan dari Dewan Seni Ponorogo dan sekaligus kita sharing kepada bupati. Jadi teman-teman yang ada di Malaysia kemarin tuh 8 grup itu kita kasih penghargaan resmi dari bupati dan Dewan Seni Ponorogo, Mas. Dan mereka senang luar biasa. Benar. Akhirnya ya, mereka merasa mereka akhirnya merasa bahwa selama ini mereka mempertahankan reog Ponorogo di Malaysia itu beratus-ratusan tahun loh. Sampai akhirnya sekarang mereka merasa bahwa mereka akhirnya dipercaya dadi keturunane Ponorogo sing mengembangkan reog di Malaysia. Bukan reog Malaysia tapi reog di Malaysia. Ponorogo di Malaysia. Nah, maka kemarin kita sepakat, Pak Bupati juga sepakat bahwa ya tadi ini nyambungin yang UNESCO, Mas. Jadi ketika kita pengen bahwa reog ini diterima di UNESCO, ya maka reog harus berkembang di seluruh belahan dunia. Betul. Salah satunya adalah Malaysia gitu loh. Dan yang menarik adalah kemarin yang juara 1 lomba di sana itu mendapatkan tiket VVIP untuk nonton Gerbek Suro. Jadi kemarin udah terjadi, Mas. Nah, ini ada bocoran dikit, Mas, tentang Malaysia. Insya Allah tahun depan tuh mereka akan ikut eksebisi di Gerbek Suro. Wah, luar biasa itu. Jadi festival reog internasional. Kudune ngono. Oh iya, judulnya harus gitu. Oke, sedikit Mas Wisnu. Sebenarnya
proses UNESCO kemarin saya juga sempat ngasihkan data yang saya buat itu Yap. benar persis. Jadi yang saya data itu di Malaysia itu ada 8. Ya. Terus jadi mereka juga sudah, cuman Mas siapa ya namanya? Lupa saya namanya. Dia cerita juga, dia kontak fotomu sama Yuda itu yang ngirim itu temenmu yang di Malaysia. Jadi ada itu aku via itu dia ngirim data ke kita bahwa dan itu mereka sudah fix untuk mengajukan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO atas nama Reog Ponorogo Indonesia. Jadi komunitas Reog di Malaysia itu, jadi data itu sudah masuk. Ada di Amerika termasuk Mas Bandi yang di Washington, satu ada di Jepang komunitas Reog Esaterate, terus kemudian Korea, Belanda, sama mana ya? Australia belum kemarin kayaknya. Baru kemarin. Baru terbentuk. Belum terbentuk itulah. Tapi yang benar-benar established itu masuk di data saya dan sudah saya kasihkan ke panitia tim UNESCO dari Ponorogo. Alhamdulillah itu sudah ada. Artinya Insya Allah untuk secara pembukuan data-data kesenian Reog Ponorogo berkembang di mana saja, Insya Allah sudah selesai. Benar-benar. Tinggal memang narasikan untuk bahwa ini loh fakta-faktanya. Nah ini kan perlu penjabaran narasi yang tidak hanya sekedar data hitungan angka-angka kan, yang itu perlu disampaikan kepada mungkin waktu sidang kali ya, bahwa ini buktinya ini loh, bukan hanya data Pak. Jadi fakta di lapangan seperti yang sampean kerjakan kemarin di Malaysia kan, wah luar biasa itu. Oke. Terus kemudian tadi bahasa Inggris, terus kemudian jejaring, terus kemudian tadi suwo lali aku. Suwo. Iya. Kalau di Malaysia kebetulan banyak orang-orang yang orang Indonesia. Oh iya, ada di Suriname juga. Suriname. Ada data di Suriname. Jadi Amerika itu, kalau di Amerika baru satu nggih. Di Amerika tuh sebenarnya dulu informasi kemarin saya sana tuh ada di LA ada. Oh LA ada. Jadi di LA dan Washington. Cuman yang berkembang memang di Washington. Di LA-nya ya karena kurang banyaknya orang Ponorogo ya dan mungkin juga ekosistem di sana Mas. Jadi yang saya bilang tadi bahwa mereka tuh hardworking gitu loh. Jadi bekerja luar biasa, benar-benar luar biasa. Kayak ada yang pemain trompetnya orang sana toh. Yang mana? Dulu. Ya dulu ada. Kirim foto ke saya tuh. Ada jadi juga. Pemain trompetnya itu orang sana. Orang Amerika ada. Yang saya waktu data itu. Benar. Saya data 2020 sampai 2022. Benar. Itu ada orang masih itu. Kalau kemarin kebetulan kalau nggak salah beliaunya itu pas nggak bisa terlibat gitu. Pas ada kegiatan kan kemarin tuh kalau nggak salah berbarengan karo liburan ya. Jadi ya banyak yang nggak di sana gitu loh. Tapi kemarin yang menarik grup Singo Lodoyo ini pemain slompretnya itu pemain saksofon. Jadi banyak kayak gitu. Jadi mendekati soalnya mendekati juga. Alat tiup terus kemudian. Dan Yonyoso bahkan di sana itu berkolaborasi dengan gamelan Mas. Dengan gamelan pelok slendro itu bener. Iya, ya enggak apa-apa bagi saya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa karena gitu loh. Situasi dan kondisi lah. Iya, tetapi tentunya ketika workshop kita arahkan mereka bahwa kalau pengen mengikuti perkembangan Reog Ponorogo yang sekarang ya itu memang tidak memakai kayak semacam bonang dan yang lainnya itu gitu loh, kayak gitu, dan mereka bisa menerima itu. Tapi pada prinsipnya kalau saya sih ketika Reog ini berkembang di suatu wilayah yang tentunya berbeda jauh dengan Ponorogo, bagi saya tidak masalah. Cuman ketika ada waktu momen yang tepat ya kalau bisa upgrade seperti apa sih perkembangannya gitu. Oke, lagi gini, tadi Mas Wisnu sempat nyinggung sedikit terkait bocoran lah ibaratnya sejauh mana perkembangan pengajuan Reog Ponorogo yang ke UNESCO ini. Ini seperti apa Mas Wisnu? Oke, jadi ini saya sebenarnya nge-share kepada teman-teman semua ya, maksudnya tidak harus menunggu kita menjadi bagian dari pemerintah sebenarnya.
Tapi ketika kita merasa ikut memiliki Reok Ponorogo dan berkenalan dengan semua jaringan, lakukan saja. Ya, contohnya kemarin ketika kita di Amerika, Mas, kebetulan di sana itu jujur aja banyak orang-orang hebat di sana. Orang hebat yang mempunyai koneksi yang luar biasa. Nah, salah satunya kita oleh para sesepuhnya Singolodoyo itu dikenalkan dengan namanya Bu Susi Howard ya. Jadi beliau ini suaminya itu mantan pejabat di World Bank. Ya kita sendiri World Bank ini kan jaringannya kemana-mana. Dan ternyata sangat dekat dengan duta besar UNESCO. Nah, alhamdulillah kemarin akhirnya kita meluangkan waktu untuk Zoom meeting dengan Pak Bupati, Mas Sugiri Sancoko, dan juga dengan duta besar UNESCO dan juga Bu Susi Howard, dan juga saat itu dengan Bu, saya lupa namanya, itu mantan duta besar Amerika untuk Indonesia. Kita diskusi panjang lebar tentang sejauh mana sih sebenarnya perkembangan Reok Ponorogo di UNESCO gitu loh. Pengajuannya ya. Itu kan, dan penjelasan dari Pak Ismunandar ya, duta besar untuk UNESCO itu semua udah clear, Mas. Jadi kita itu sebenarnya sudah menyelesaikan semuanya. Dan beliau memberikan masukan bahwa andaikan pun nanti di dalam sidang itu dari anggap aja ada 6 kriteria ya. Terus kita itu cuma lolos 3 gitu. Kita masih bisa sebenarnya. Kita masih bisa masuk juga gitu loh. Dan kita juga masih bisa berdiskusi, bermediasi lah itu. Tapi sejauh ini kita udah selesai semua 6-6-nya gitu. Jadi ya kita tunggu saja sidangnya yang insya Allah kalau nggak salah tanggal 2 Desember ya kalau nggak salah. Tapi nanti kalau saya tolong dikoreksi ya. Tapi rencananya sidangnya di Paraguay. Di Paraguay. Ada di Paris ya? Enggak, ada di Paraguay, Mas. Di Paraguay itu negara bagian kedutaan kita itu adanya di Argentina yang membawai Paraguay dan Uruguay. Itu. Dan yang menarik itu Pak Dubes Argentina itu kemarin sempat kontak saya langsung. Itu sangat senang kalau tim Ponorogo ketika sidang itu bisa hadir ke sana gitu, dan beliau akan membantu mensupport penuh di sana. Sekali lagi ya ini jaringan ya. Iya, ya pasti. Ya kita doakan sama-sama aja agar segera karena ini kebanggaan dan membanggakan. Bener, dan semuanya. Jangan salah loh, mungkin banyak orang tanya nih, terus engko nek dadi UNESCO arep oleh apa? Bos, banyak bos, sumpah. Kayaknya perlu buka link website UNESCO. Ada. Jadi kalau kita nanti mendapatkan pengakuan UNESCO itu banyak sekali yang akan yang terdapatin. Contohnya akan banyak orang yang datang ke Ponorogo pasti. Ya, maka konco-konco seniman-seniman reok di-upgrade sekali lagi knowledge-nya, pengetahuannya, bahasa Inggrisnya. Nah, apapun bahasanya itu kalau bisa belajar sekarang, gitu kan? Bahasa internasional. Benar, terus skillnya, karena ketika UNESCO nanti itu kita dapatkan, maka akan banyak orang datang ke sini, maka tanpa disadari ya ekonomi akan berkembang, seniman pun juga akan naik levelnya gitu loh. Seperti yang saya tadi bilang, Mas, sebenarnya kebutuhan ke luar negeri sangat banyak. Sangat banyak. Selain itu juga seingat saya juga ketika nanti masuk list UNESCO itu juga ada konsekuensi. Oh iya. Jadi ada harus misalnya pengembangan harus sampai titik ini dan segala macam. Tapi itu juga bagus, artinya kita sebagai praktisi, sebagai juga mungkin para pemangku kebijakan juga mesti memikirkan jauh ke sana, karena memang harapan kita kan kesenian reok itu tidak hanya 1-2 tahun ke depan, tapi mungkin puluhan atau ratusan tahun yang akan datang sampai anak cucu itu masih bisa menikmati kesenian reok. Benar. Mungkin seperti itu. Ya, dan sebenarnya kita sudah melakukannya, Mas, kan. Makanya kan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan bahkan kita udah sangat sangat care lah, sudah ada muatan lokal ke situ kan sebenarnya. Cuman menurut saya nih yang paling penting ini tadi loh, bahwa teman-teman seniman itu harus upgrade keilmuannya gitu loh. Oke, mumpung ingat, Mas. Jadi nyun sewu nggih, banyak di antara kita seniman reok ini hanya pelaku, Mas. Tapi banyak yang tidak tahu sejarah reok ini. Ini penting loh ini. Gitu loh.
Nah, monggo teman-teman ini hari ini coba ditambahin lagi informasinya. Jadi jangan hanya menjadi pelaku saja. Maksudnya aja gur peh kondang dadi ganong tok. Ditekani reok garo gitu kan. Terus peh jadel kondang jadel tok ditekani cita reok garo, jangan. Ini jujur aja nggih, hari ini yang membuat saya bisa kemana-mana Mas Dedi, salah satunya itu. Saya minimal yakin untuk menjelaskan tentang cerita reog, dan sekarang saya lagi benar-benar campaign siar bahwa kita bisa mempelajari nilai-nilai filosofi dari kesenian reog itu sendiri. Jadi tidak hanya ngomong tentang ceritanya saja gitu loh. Nah, ini penting. Jadi menurut saya teman-teman semuanya ini sebenarnya nggak ada ngomong senior dan junior ya. Tapi persiapkan saja bahwa reog kuwi opo dari versinya Surya Ngalam, versi Bantarangin, versi apapun lah itu. Teman-teman biar banyak pengetahuan gitu loh. Dan juga mulai mempelajari dari sisi filosofinya. Tapi caranya mempelajari filosofi banyak kok. Coba aja dikaitkan dengan berbagai macam kemungkinan yang hampir sama ya Mas ya. Dan biasanya ya seperti itu gitu loh. Contohnya hari ini Mas Dedi saya tuh selalu bilang bahwa Dadak Merak itu bagi saya seperti simbol gunungan dalam wayang kulit gitu. Secara visualnya sama. Secara karakter yang ada di dalam gunungan wayang kulit dan di Dadak Merak itu sama. Ada sesuatu yang keras, ada sesuatu yang lembut. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu bisa kita tarik, ada siang, ada malam. Gunungan pun di dalam kesenian wayang kulit kan sebagai penanda pergantian waktu. Maka ini menjadi simbol semesta, universe gitu loh. Maka menurut saya reog juga sama. Maka nonton reog itu menurut saya ya itu seperti hanya kita itu membaca ruang dan waktu, membaca tentang sebuah kehidupan. Maka aku tuh nonton reog Mas, tidak hanya mengagumi kok kuwi piye carane yo. Dadak Merak kuwi barongane iso medeni tapi iso indah, jadi cantik kan ngono kan. Lah, orang luar negeri itu suka dijelasin ngono kuwi Mas. Ya. Gitu loh. Lah ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Kowe pinter joget ora iso jelasne ya. Nah, ini aku nyepil sedikit suwuk iki mau. Sedikit iki nyuwuk ning logis ngono ya. Nyuwuk ning logis. Nah, itu penting, Mas. Nah, hal semacam ini yang hari ini saya campaign, monggo teman-teman semuanya, apalagi pemerintah juga sangat welcome. Dinas Pariwisata, Pak Yuda, Pak Bupati, Pak Giri membangun museum peradaban, dan tentunya siapa lagi gitu loh Mas. Aduh ya muris 20 tahun ya kan. Aduh iki saiki. Tuh rai piro. Maksudnya apa? Ada regenerasi nantinya gitu loh. Kalau kita tidak melakukan itu dari sekarang yo selesai. Itu sih Mas. Sama ini juga sih saya pikir teman-teman kita di kami di Yayasan Reog juga memikirkan tentang sustainability bahan baku. Karena saya pikir ini juga sangat penting karena kita tahu bahwa bahan baku ini belum merak ini kan memang barang dilindungi, terutama yang merak hijau. Memang itu sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu memang menyalahi, sehingga kemarin kita di Yayasan juga menggaungkan untuk penangkaran. Terus kemudian juga mengalih fungsikan dari bahan baku kulit harimau menjadi kulit sapi, dan itu ternyata juga menjadi data Mas Wisnu. Kemarin kita diminta untuk salah satu program di Yayasan yaitu lomba nyoret. Nah, itu menjadi bahan ini karena memang kayaknya kalau untuk UNESCO juga melestarikan kesenian tapi juga melestarikan konservasi satwa. Benar itu. Melestarikan satwa, sehingga ketika reog ini berkembang tapi ekosistem satwa juga harus dilindungi, benar-benar. Nah, itu juga alhamdulillah kemarin sudah menjadi data juga. Artinya mudah-mudahan ini ke UNESCO itu benar-benar menjadi sudah lengkap dan dilengkapi. Terkait sustainable bahan baku, kemudian siar di berbagai negara. Ini kayaknya memang sudah komplement lah masing-masing sumber daya di Ponorogo maju bersama untuk bagaimana kesenian reog ini semakin berkembang, dan mudah-mudahan Desember nanti Desember bisa benar-benar diakui menjadi warisan budaya dunia. Disuwuk bareng-bareng.
Tapi memang benar Mas Dedi, saya tuh seneng banget ya ketika kemarin Yayasan Reok ya bikin kegiatan lomba nyoret ya. Bagi saya sih ini bukan masalah yang menang dan kalah ya, tetapi ide untuk membuat kegiatan itu luar biasa menurut saya. Dan ya harapannya nanti ya ini saya sebagai ketua Dewan Seni Ponorogo harapannya kita bisa kolaborasi Mas. Siap. Untuk memasyarakatkan event-event itu. Bahkan kalau bisa kita bikin event itu bisa sampai ke ranah yang lebih dasar lagi gitu. Ini menarik nih menurut saya karena dan pemerintah sekarang juga sudah paham betul bahwa reok yang kita hibahkan tuh Mas itu sudah kepalanya sudah bukan kepala. Iya memang sudah tidak boleh. Bagus loh Mas Wisnu. Ya benar. Garapan meskipun itu tidak kalah. Ini mungkin kalau mungkin enggak tahu, mungkin buruan orang Ponorogo ya enggak tahu itu kalau itu goretan. Iya benar. Bagus, jadi desain ininya luar biasa. Benar. Ini anaknya Mbak Suramisti yang sering posting itu, terus di Magetan itu siapa Mas Erwin? Magetan? Ya, Geni Langit, banyak sekarang bagus-bagus itu. Ini Mas, saya ingat lagi ya, karena ngomong tentang coretan, ngomong tentang bagaimana kita membuat tawaran-tawaran baru tentang pengembangan Ponorogo itu, jujur aja kita itu sebenarnya minim tentang merchandise sebenarnya. Nah menurut saya merchandise itu juga penting banget loh. Nah ke depan ini bisa dilirik oleh teman-teman semuanya ya. Nah ini bola-bola UMKM. Benar. Merchandise itu menurut saya sangat luar biasa menarik itu. Ya. Nah cuman gini, saya kan kebanyakan kan hanya fokus di ganongan ya. Padahal kan orang taunya itu kan ya dadak merak. Nah masih sangat minim sekali hari ini orang yang explore tentang merchandise dadak merak Mas Didi. Ya kebetulan kita punya usaha kecil-kecilan juga merchandise. Ini kita juga sedang istilahnya membuat produk-produk seperti itu. Nah harapan saya ini teman-teman nanti yang melihat ini coba jangan hanya fokus di bujang ganong Mas. Ya. Mas kemarin kita itu dapat permintaan dari konjen di Malaysia Mas, di Johor ya. Itu untuk mengirimkan sampel merchandise. Nah ini masih PR kami. Nah iso ya merchandise ora gur saka kayu atau resin, iso saka tembaga. Menurut barang penting Mas, karena kan ini sudah jadi giveaway standar internasional kan. Nah kita sudah mempelajari itu. Maksud saya apa? Ini peluangnya luar biasa besar teman-teman. Luar biasa besar. Bisnis, jadi ekspor, impor, ya oke tadi sempat spill ya. Nek luar negeri aja mikir kowe olehmu piro. Lah ini kalau saya Mas, saya tuh keluar negeri saya pasti bawa merchandise Mas. Ya. Sama ya, bener. saya jualan merchandise. Jadi kaos. Dari jualan merchandise itu aku sudah kepikiran tentang bayar. Benar ini kadang-kala teman-teman kan ya, memang harus cerdik-cerdik seperti itu. Bener Mas, teman-teman kan kadang-kala malu ya. Kalau saya enggak gitu loh. Karena kebetulan kita memang concern di situ. Ya carane ben survive itu piye? Iya benar. Tapi lillah demi Allah itulah yang saya bilang relasi akan terbangun. Jadi kalau saya Mas Dedi saya selalu bilang dari dulu bahwa kebudayaan ini adalah ujung tombak. Nah tombak ini kan pasti enek galai. Nah galah ini banyak informasi. Bisa jadi kamu jadi pengusaha merchandise, sampai di sana nanti kamu ketemu apa yang bisa kita kerjasamakan. Itu dia harus ngomong tentang kebudayaannya. Tetapi keseniannya. Benar. Tetapi jangan salah loh ya, teman-teman itu akan lebih cepat nangkap itu ketika itu didiskusikan antar kita punya contohnya kita punya skill di kebudayaan itu ngomongnya lebih luas Mas. Serius ngomong lebih luas dan lagi tambahan lagi attitude. Penting bang, sumpah. Attitude. Jadi jangan samakan ketika pentas kita di anggap aja di Indonesia di Ponorogo itu pola gaya cara berkehidupannya itu ketika Anda keluar negeri yo jadi padakne nang kene. Karena belum tentu mungkin kalau mereka iya tapi bisa jadi di belakang itu wah kok ngene ya. Maka ini serius teman-teman semuanya. Bagi siapapun nanti yang akan keluar negeri, attitude penting banget juga karena klien itu yang paling utama adalah satu ya attitude dan akhirnya
akan muncul percaya ya, trust, kepercayaan. Ya, itu penting banget. Trust, kepercayaan. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wis tok kowe pinter musuh di langit ora ndek attitude, ya paling di ya gurdi kan pisan pitok baru ya diundang pisan tok baru kuwi ora diundang. Bener, ini bener. Dan satu lagi Mas Dedi, ini penting ya. Aku habis ini akhirnya bareng pengen pengen les ngendang, nyelopret. Bener. Karena multi talent, Boy. Iya bener, kayak kemarin contohnya ya, ke luar negeri beberapa kali saya mikir, iya ya, kalau pada kenyataannya kalau saya sebagai seorang koreografer, tukang ganong tok ya kurang. Jaga nih pas timnya orang komplit Mas. Maka kita ya harus ya itu mau mikir barang gue bledru. Kita dhisik gitu latihan jadil sik gitu. Ya cocok ya. Tak mau kan kayak pohon berjalan. Jadi ini bener ini penting Mas. Jadi saran saya multi talent ya. Jadi nek iso ya mumpung ini kan masanya masih panjang. Jadi nek iso ya minimal iso ngendang, selompret, kenong. Mungkin enggak harus mahir ya. Enggak harus mahir tapi bisa. Ya. Bener. Jadi kalau kayak saya ini sekarang kan saya dapat visa 5 tahun Mas di Amerika. Pasti mlebu metu nanti saya. Mlebu metu perform lo ya. Pikirannya kong di sing ya soal iki mau kangen lho iki. Iki kangen lho. Enggak, sedikit Mas Wisnu. Ini mungkin ini ada beberapa kalangan ketika tadi yang saya sampaikan di program yayasan terkait corean itu ada kritikan wah nek ra asli terus kurang sereng kurang iki ya. Jadi kayak apa ya kok malah diganti gini. Nah, ini mungkin perlu saya jelaskan ini memang kalau kita pengen benar-benar apa ya kesenian reog ini berlanjut sustainable sampai nanti memang ya kita mau tidak mau memang harus berubah gitu. Jadi termasuk UNESCO sendiri kan juga itu kan salah satu badan punyanya PBB yang di sana juga ada WWF yang mana di situ terkait dengan konservasi satwa dan alam yang itu ya mereka akan sangat mempertimbangkan keseimbangan itu sehingga mau tidak mau suka tidak suka kita juga harus berpikir kreatif bagaimana kesenian ini tetap tidak meninggalkan roh aslinya namun kita tetap bisa mengemasnya dengan menyesuaikan kondisi keadaan alam di masa kini. Artinya kalau hewan itu juga tidak bisa serujuk-ujuk senantiasa banyak kan justru kayak ini infonya dari BKSDA itu kan jumlah satwa terutama harimau ini kan juga sangat minim. Memang kalau untuk bulu merak masih so and so lah ya masih bisa ini karena khusus untuk bulu merak itu masih bisa ditopang dari merak India. Di situ masih legal ya. Tapi kalau merak hijau info dari BKSDA itu benar-benar close. Benar-benar nggak boleh. Sampai mereka meminta untuk dibuatkan izin. Jadi kayak buatkan SIM gitu. Masing-masing dadak merak itu ada SIM-nya. Terutama untuk dadak merak yang sudah terlanjur menggunakan bahan baku asli. Kaploannya itu kulit macan asli itu ada SIM-nya sehingga benar-benar aman gitu. Seperti yang di program Yayasan Reog terkait dengan ini sudah 1 Ponorogo itu sudah terdata. Nah, nanti ke depan ini mohon dukungan dan doanya untuk ke Jawa Timur, terus kemudian ke seluruh Indonesia dan mudah-mudahan bisa sampai mendata ke seluruh dunia sehingga insya Allah sudah fix aman lah secara bahan baku, sebenarnya sudah ada sininya. Jadi kemarin kita juga di komunitas reog di sini di Langankusumo juga punya SIM-nya, ada SIM-nya. Di SIM-nya itu ada barcode-nya yang mana kita scan gitu. Ada perawatnya siapa, jumlah bulu meraknya berapa, jumlah propertinya berapa. Itu tampaknya juga sangat penting. Sehingga kita juga melestarikan kesenian, di sisi lain kita juga melestarikan keseimbangan ekosistem satwa. Ini kayaknya juga saya penting. Setuju Mas Dedi. Jadi memang merubah sebuah kebudayaan itu tidak mudah ya. Ya ini yang juga perlu teman-teman semuanya pahami itu bahwa
kebudayaan reog itu sendiri sebenarnya kan kalau menurut saya dinamis. Itu bisa kita lihat dari berbagai macam dokumentasi kan. Reog tahun 19 sekian itu dhisik ngono kuwi, terus saiki menjadi seperti ini. Sekarang ya. Maka tanpa disadari reog ini kan berevolusi. Ini penting dan tentunya saya meyakini bahwa reog ini adalah hasil dari teknologi nenek moyang kita. Saya selalu bilang seperti itu bahwa reog ini teknologi gitu loh. Kecerdasan ini. Iya, benar. Maka ketika kita hari ini mewarisi hal itu, ya menurut saya kita nggak tahu ke depan reog itu akan berevolusi seperti apa. Apalagi. Tapi minimal jadilah para seniman yang bisa membaca ruang waktu tersebut. Jangan terlalu, mohon maaf, reog pokoknya kudu ngene. Nah, bagi saya nyun sewu loh ya. Maka Anda akan tergerus oleh zaman, Anda akan tertinggal oleh zaman, dan Anda akan ditelan oleh zaman. Kenapa? Nek sampean muni reog kudu ngene, Anda berarti bukan seniman reog yang sebenarnya. Kudune piye? Ya tontonan bentuk reog dari masa ke masa, dia melakukan sebuah evolusi. Wong reog dhewe muni aku ki iso berubah kok. Masa kowe reog kudu ngene. Nah, maka saya selalu bilang bahwa ketika ora iki duduk pakeme. Lho, sik to. Pakeme sing endi? Kan itu. Sekali lagi, maka ketika Anda bilang pakem akan sulit. Kenapa? Kan reog ini bukan produk kratonisasi. Sing jelas diciptakan enggak, reog ini kesenian rakyat. Sangat dinamis. Dinamis dan itu terbukti sekali lagi berulang-ulang bahwa dari masa ke masa, dari bentuk fisiknya itu evolusi, ada perubahan sampai hari ini. Gitu loh. Maka ke depan bagaimana ya kita nggak tahu. Maka lebih baik menjadi seniman yang menurut saya ya, kalau pengen jadi seniman yang benar-benar Anda akan diingat oleh zaman, maka jadilah seniman yang bisa tadi iso membaca masa lalu dan juga memprediksi masa depan gitu loh. Ini penting. Nah, menurut saya sebenarnya teman-teman perlu mengkaji lagi Mas Dedi, belajar tentang ojo reog tok gitu loh. Tapi ketika lagi sanggung di Ponorogo, maka belajarlah tentang historisnya Ponorogo juga. Belajarlah tentang filosofi Ponorogo juga. Simpel aja lah, saya bilang bahwa mengenal reog juga harus mengenal tentang Ponorogo. Ya. Lah kalau mau cerita tentang Ponorogo harus kemana-mana Mas gitu loh. Bahwa Ponorogo itu kota tua, kota yang tidak terlibat menjadi bagian dari ngomong kerajaan loh ya, orang masuk bagian dari Solo dan Jogja, berdiri sendiri, gitu loh. Di Ponorogo menelurkan orang-orang hebat, gitu loh, yang bisa ya kita bilang ngomong tentang Islam, Gontor berkembang pesat, sebelum Gontor ada Tegalsari, ngomong tentang ketokohan kita ada Cokro, banyak sekali, apalagi mau tentang kebudayaan dari Ponorogo gitu loh. Dan ketika mau tentang Ponorogo itu kan kalau kita cek informasi di mohon maaf nanti kalau jika salah tolong juga dikoreksi lagi. Itu kan kalau nggak salah di Sanskerta ya. Ponorogo itu kan Pramana Raga. Pramonorogo. Ya, Pramana itu knowledge, pengetahuan. Rogo itu kan ya fisik gitu loh. Maka ini yang menarik bahwa kondisi iso ketemu jeneng Ponorogo lho. Berarti apa? Orang yang menciptakan nama Ponorogo itu dia tahu bahwa wong Ponorogo kuwi wong pinter kabeh. Tenan, Bos. Wong hebat kabeh. Kenapa? Di dalam tubuhnya itu terdapat sebuah pengetahuan yang luar biasa. Itu. Jadi mengenal reog, mengenal Ponorogo lah. Waro itu menurut saya juga kayak gitu. Sekti bukan mergone ora cerdas dibacok, ora iso nyandet wong, bukan. Tapi bisa membaca masa lalu dan memprediksi masa depan. Saya ingat ini Mas Wisnu, ingat pesannya almarhum Prof. Hastanto waktu itu 2017 kalau nggak salah, itu di Sarasean atau Jagongan Reog. Ya. Jadi pola pengembangan terhadap kesenian rakyat dalam hari ini, kesenian reog itu ada aspek-aspek, ada 3 atau berapa ya. Tapi yang baku itu adalah ini, ugemannya itu etika dan estetika. Oh iya, iya. Sehingga secara artistik ya, estetika dalam hal ini keindahan itu memang benar-benar muncul kreativitas. Namun di sisi lain kita sebagai orang Indonesia yang kental dengan budaya timur memang juga mengedepankan etika. Artinya pengembangan kesenian reog ya
ya pasti punya batasan-batasan di setiap zamannya. Iya. Oke, batasan-batasan itu asas mungguhnya seperti apa, terus kemudian tetap apa ya, sejarah gitu, terus kemudian ruh gitu, akar itu tidak bisa hilang. Namun sebuah bentuk perkembangan dan ini tradisi, tampaknya memang etika dan estetika itu menjadi sangat penting. Iya. Gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak ini mungkin estetika, wah ini sebuah baru, gabungan kolaborasi segala macam. Cuman mungkin ada sisi etika yang mungkin kurang pas. Tampaknya ini juga kurang pas. Iya, iki ora munggo, Pak, sama ora munggo. Narasi semacam ini memang mungkin belum bisa difahami oleh setiap lapisan di kita. Dan ini mungkin sering, dan salah satunya memang melalui channel Langan Kusuma Official kita mencoba menarasikan itu, ini sebagai ungkapan kegelisahan Mas Wisnu, dan alhamdulillah panjenengan juga kerso untuk berbagi. Padahal lagi kangen-kangene. Kesempatan untuk berbagi ke kawan-kawan penggiat kesenian Riau Ponorogo, ya monggo lah sharing, nanti bisa komen, terus kemudian jangan lupa share sebanyak-banyaknya di Langan Kusuma Official. Bunyikan loncengnya juga agar tidak ketinggalan informasi yang update terbarunya. Mudah-mudahan ke depan channel YouTube Langan Kusuma juga terus tumbuh. Terus kemudian kita juga mencoba mengungkapkan kegelisahan itu, dan kita mencoba berbagi. Tentunya kita juga banyak mohon saran dan kritik, karena kita bukan orang yang sempurna, kita butuh banyak masukan juga. Monggo dari kalangan atau praktisi bisa saling berbagi, sharing, kirim komen di bawah. Nah, itu sangat menarik. Ya, benar. Oke, sebagai penutup Mas Wisnu, pesan dan kesan untuk praktisi seniman atau praktisi Riau Ponorogo menghadapi tantangan kesenian Riau ke depan, kira-kira seperti apa? Oke, yang pertama menurut saya adalah satu, apa yang Anda pikirkan maka itu yang terjadi. Jadi nek sampean jenengan semuanya pengen, wah aku pengen neng luar negeri reokan kayak Mas Wisnu, kayak Mas Dedi, itu dulu. Terus baru terus piye? Punya mimpi gitu ya. Itu penting, Mas. Ya. Duwe karapan dhisik, nek duwe karapan kan terus dia berusaha untuk menerjemahkan. Ya. Yo syaratnya tadi kan udah stipul ke depan. Kalau kamu ke luar negeri yo nek iso bahasa asingmu paspor. Yo bahasa asing, paspor, skill. Skill tambahan iki mau aja kursi siji. Knowledge, terus adab, mungguh mau. Itu penting semua. Benar. Jadi menurut saya ke depan sekali lagi bahwa jangan kita hanya sekedar menjadi pelaku ya. Pelaku itu yo pemain tok. Tapi kalau bisa semuanya. Jadi oncai bener-bener apa sih Riok itu? Ceritanya piye? Versine sopo? Versine A, B, C, D, E, Z. Ora usah dibantah. Karena itu menjadi khasanah. Keragaman. Iya. Jadi menurut saya orang yang pintar adalah orang yang bisa menjahit. Karena ketika menjahit itu kan dia menjadi sesuatu yang berguna. Jadi kelambi iso dinggoni itu. Tapi nek kowe berdiri sendiri jadi dom tok, jadi benang tok, jadi kain tok ya ora iso nyapa-nyapa. Tapi berpikirlah kamu menjadi seorang penjahit untuk bisa merangkai berbagai macam informasi dan tentunya akan bermanfaat. Jadi sekali lagi ke depan menurut saya bagi teman-teman seniman di Ponorogo, kita diwarisi kata Ponorogo. Kita diwarisi sesuatu yang luar biasa. Maka yakinlah bahwa ya segala apa yang Anda pikirkan itu pasti akan terjadi. Yang paling utama adalah ya attitude. Insya Allah. Etika, estetika. Ya, orang gur estetika tok, tapi juga ada etika. Mungkin itu sih, Mas. Siap. Luar biasa, Mas Wisnu. Kita sudah panjang lebar terkait pengalaman dan mungkin tips-tips Mas Wisnu untuk bagaimana bisa sering mondar-mandir luar negeri. Saya juga banyak belajar dengan Mas Wisnu ini, banyak kolaborasi, sharing. Kita saling berbagi pengetahuan, knowledge, terus kemudian pengalaman luar biasa. Dan memang ini kita coba berbagi juga kepada kawan-kawan, sobat ngopi sore,
untuk bisa monggo lah bisa menerjemahkan, dan mungkin ada pertanyaan monggo lah di komennya. Oke, saya kira itu Sobat Ngopi Sore, dan saya ingatkan juga jangan lupa agar supaya kita tetap ingat untuk subscribe pastinya, share sebanyak-banyaknya, jangan lupa bunyikan loncengnya, komen juga, agar channel ini terus berkembang dan bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.